buah kalau ia menjauhkan dosanya. Ia membuat segala batu. Beginilah akan dihapuskan dosa Yakub. Dan inilah buah kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu. Batu lagi. Tapi bukan batu zakar ya teman-teman. Batu beneran teman-teman. Bukan batu zakar. Batu beneran. Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Seorang malaikat serafim datang membawa batu. Maka hapuskan karena batu itu telah menyentuh bibirmu. Kena deh. Ternyata orang Yahudi diajarkan menyentuhkan bibir kepada sebuah batu yang memang sudah dikhususkan, dosa-dosanya dihapuskan. Yesaya 27:9, ya, dosa Yakub dihapuskan karena batu. Kenapa kalian ini saudara cuman bisa menghina, menghujat, menghina, menghujat, menghina, menghina, menghujat, menghina, menghujat? Bisakah kalian sehat sedikit? Bisakah kalian waras sedikit? Sembuh dari penyakit kegilaan? Bisakah kalian bermanfaat bagi sesama Kristen aja dulu? Jangan menghina, jangan menghujat. Ya Allah ya Karim. Bisanya kita berdiskusi baik-baik. Saudaraku Kristen, berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Yesus yang kau sembah seluruh tubuhnya adalah Tuhan. Kalau seluruh tubuh termasuk nggak batu yang dua itu, batu galatung, batu galantung. Orang Makassar bilang, orang Sulawesi bilang batu galatung yang menggantung dengan dua biji yang bunyi kotok 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 kotok. Semakin dia berlari semakin kencang bunyi gelatungnya. Kotok 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 kotok. Apakah betul Kisah Para Rasul 4 nomor 11 itu Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan? Nah, itu dalil. Berarti yang menyembah batu sopo? Yesus batu. Siapa yang menyembah Yesus? Ya kalian. Itu fakta. Berarti menyembah batu. Nah, di batu ini mungkin maksudnya lato-lato. Ada lato-latonya. Kolose 29 itu loh. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 itu loh. Jangan malu-maluin lah. Masa Anda ingin mengatakan, oh, Tuhan kami itu cuman pusar ke atas sampai kepala Bang Suma. Pusar ke bawah sampai lutut bukan Tuhan kami. Pret. Masa Tuhanmu cuman sepotong? Tuhan harus semuanya dong. Satu tubuh utuh. Berarti di situ ada apa? Lato-lato. Jadi jangan menghina, jangan menghina. Umat Islam siap senjata dari Bible untuk menghantam rahang Anda sehingga jantung Anda pindah ke kanan. Jangan menghina. Hajar Aswad itu batu yang sudah dinubuatkan. Batu dari surga. Dan umat Islam tak ada kemudian menyembah batu, tak ada. Umat Islam itu dikatakan di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau ingin selamat, dosa-dosamu ingin dihapuskan, dicintai oleh pencipta alam raya ini, fattabi'uni, ikutlah denganku. Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, bukan menyembah Hajar Aswad. Mencium HP, bukan mencium istri. Rindu pada bini yang ada di kota seberang, betelpon, sayang, abah rindu. Di seberang sana juga mengatakan, ibu juga rindu abah, cium dong. Suami cium HP, bukan berarti istrinya adalah HP, tuyul. Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, batu yang dari surga itu. Kangen dengan surga tempat tinggalnya. Maka diciumnya batu itu. Maka kata Rasulullah,
Barang siapa yang mencium, menyentuh Hajar Aswad, dosanya dihapuskan. Bukan Hajar Aswad yang menghapus dosa. Sama ketika saya berkata, barang siapa mengangkat batu ini ke atas truk, laparnya akan dihapuskan, hausnya akan dihapuskan, kemiskinannya akan dihapuskan. Kenapa? Setelah kemudian buruh ini mengangkat batu tersebut, buruh tersebut dikasih penghargaan berupa makanan, duit. Maka bukan batu yang memberikan dia makanan, bukan batu yang menghapuskan rasa laparnya, tetapi yang memberi perintah kemudian yang memberikan upah sehingga rasa laparnya hilang. Barang siapa yang mengangkat batu ini, maka laparnya akan hilang. Barang siapa yang mencium batu ini, maka dosanya akan dihapuskan. Barang siapa yang mengangkat batu ini, maka laparnya akan dihapuskan. Anda mengangkatnya? Sudah saya angkat, Pak. Nih duit, lu makan di warung. Terhapus nggak laparnya? Terhapus. Apakah batu yang menghapuskan laparnya? Bukan. Tapi bagi manusia cupu, penyembah zakar, yes, batu yang menghapus dosa. Itu karena bahlul, itu karena botol. Padahal bukan seperti itu kaidahnya. Barang siapa siang malam ikhlas mencari nafkah, mengumpulkan harta, hanya sekedar untuk berziarah ke Mekah sana, maka seluruh jeripayanya itu akan dinilai amal ibadah, dan upayanya ke sana menyebabkan Allah Azza wa Jalla menghapuskan segala dosa-dosanya. Simpel kok, sederhana bagi orang yang berakal. Tapi bagi penyembah lato-lato ya sulit. Naik di komalnya orang, memancing orang untuk menghujat, padahal dia sendiri tidak sadar. Ke gereja ada patung Umi di situ. Jadi jangan menghina. Status kalian itu adalah orang yang ingin diajarkan, diajarin. Jangan pancing kami menghujat. Giliran nanti kita balas, lapor, menghina, menghujat. Padahal kita sajikan data. Teman-teman saya kalau membalas, kalian katakan penghujat, penista. Padahal kalian yang memulai. 2026 masih ada orang bahlul, cupu, menganggap umat Islam menyembah batu. Ke laut aja, ke laut, ke laut. Jangan tinggal di daratan, ke laut. 2026 nggak belajar Bible apa? Bible itu menerangkan apa? Yesus batu, Elohim batu, gunung batu, apa pula? Semua serba batu. Orang-orang terdahulu mengambil kemudian batu sebagai apa? Baitel, sebagai tugu. Diurapi pula batu itu. Ngerti arti urapan nggak? Urapan itu artinya ditahirkan, ditasbihkan. Batu itu dibaptis pun, dikasih minyak urapan, lalu kemudian disimpan di depan. Sudahlah malamnya dijadikan sebagai bantal oleh Yakub. Siangnya kemudian didirikan batu bantal ini, lalu dijadikan sebagai tugu untuk beribadah kepada Elohim. Jadi jangan menghujat kawan, jangan menista. Jangan menghujat, jangan menista, nggak bagus itu. Jangan pancing teman-teman saya untuk mengikuti pola kalian berdiskusi. Ya, umat Islam itu kaya dengan ilmu. Kitab sucinya, Al-Quran itu tak akan pernah bisa Anda kalahkan. Gak akan pernah bisa. Dan Bible akan pasang badan. Ya, di dalam kehidupan orang-orang Yahudi di kitab Yosua, saya lupa, kalau nggak salah Yosua 24 nomor 27. Saya baca. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya titik 2 koma pembuka batu. Wah, batu. Sesungguhnya batu. Apa bahasa Ibraninya batu? Eben. Saya ulang lagi. Kata Nabi Yosua di dalam kitab 24 nomor 27,
Sesungguhnya, ini Yosua berkata kepada Bani Israel nih, sesungguhnya batu ini, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita semua. Sebab batu ini telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada kita. Sebab itu, titik 2, koma pembuka, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Saya ulang, mungkin dipahami kalau saya baca dari belakang. Tuhanmu menyangkal jangan kamu supaya kamu terhadap saksi menjadi akan ini batu itu, sebab kita kepadanya diucapkan yang Tuhan firman segala didengarnya telah, sebab kita terhadap saksi menjadi akan inilah batu sesungguhnya. Kira-kira kalau saya balik begitu, manusia-manusia cupu tanpa kepala, paham tak kira-kira ya? Oh, masuk katanya, masuk Pak, masuk 10% tapi. Kita ulang lagi, baca dari depan. Kata Yosua, Nabi Yahudi kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya Eben, batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Jadi kalau kita ikuti narasi Bible, kitabnya orang Yahudi, siapapun umat Islam yang datang ke Mekah, mencium Hajar Aswad, maka kalau kita membawa narasi Bible, kelak di hadapan Allah, Hajar Aswad ini akan menjadi saksi. Ya Rab, si fulan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, datang memenuhi panggilanmu dan mengusapku. Aku saksinya. Subhanallah. Subhanallah. Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu. Kayak mana batu itu menjadi saksi? Kayak mana ceritanya? Ternyata batu ini dikasih kemudian wewenang untuk menjadi simbol keselamatan bagi kaum Yosua pada masa itu. Batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Elohimmu. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dalil batu sakar menjadi saksi? Gak ada. Gak ada. Batu Eben yang akan menjadi saksi, bukan batu zakar. Kalau saya 29 Filipi 26 78, bukan. Bukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf kalau saya mengganggu hajatan saudara semua pada pagi hari ini. Saya tergugah untuk naik ke atas karena hujatan-hujatan orang-orang non-muslim yang tidak mengerti Islam, dan sekaligus edukasi terhadap saya sendiri dan juga umat. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bukan merupakan sebuah kehilapan, dan kalau itu adalah kehilapan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekian, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Zuma. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut tamu kita yang baru. Ada Sultan, ada Eyong. Silakan. Selamat pagi Nyong. Eyong, oh udah keluar. Sultan, selamat pagi Sultan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim Bang ya, Muslim semua di sini nih. Muslim. Ya, terima kasih. Cang, tarik-tarik di bawah ada nggak tuh Kristen? Barangkali ada yang mau naik. Kalau silakan mau naik multi, Islamnya nanti dulu. Ada yang berani naik dia. Tolong yang Islam jangan dinaikkan dulu teman-teman ya. Jangan minta naiklah juga. Oh, ini ada Bang Pengamat. Selamat pagi Pengamat. Tamu kita yang baru hadir, selamat pagi
Bang pengamat. Saudara pengamat mu'alaf, ada materi yang 2 hari ini saya bawa abangku yang mungkin bisa menjadi kisi-kisi atau referensi pengamatan saudara terhadap mu'alaf. Kenapa? Ini Sabar. ini bahas tema atau apa? Enggak, Anda kan pengamat mu'alaf, itu menarik kemudian keinginan saya untuk memberikan referensi atau kisi-kisi. Karena ya bagus juga Kalau saya aktivitas. pribadi setelah ku amati, terutama Ihsan Mokoginta yang telah mendapat mualaf award 5 kali, yang apresiasinya orang Islam sangat tinggi kepadanya. Aku kan beli buku-bukunya, Iya. nonton Terus? video-videonya. Terus Bang? Saya berpendapat, Iya. aku teliti, Iya. jadi dia itu orang yang sok pinter, bukan pinter. Kita nggak usah membicarakan orang yang sudah meninggal abangku. Biasanya gini, orang muslim ini masih membawa hal yang dimaksudkan di pikiran Ihsan Mokoginta itu masalahnya. Iya. Sekarang begini permasalahannya. Ustadz Ihsan Mokoginta meninggal dalam keyakinan dia bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Menurut saudara itu salah nggak? Iya, kalau dia kan dalam bukunya pakai kata Tunggu. Ihsan Mokoginta dalam hal ini guru saya meninggal dunia, pindah ke alam berikutnya. Dalam imannya meyakini Yesus itu satu-satunya kemudian Nabi yang diutus tanpa ayah dan dia adalah Rasul kepada Bani Israel. Apakah Ihsan Mokoginta salah? Ketika Dibandingkan. dia pakai kata hanya udah pasti salah. Dibandingkan, emang ada 2 yang Dengarkan lahir dulu. tanpa Dia ayah. kan bilang hanya Nabi kan gitu. Sedangkan Sekarang begini, di kitab sekarang suci begini, dijelaskan, abangku. dia bukan Mengenal. pakai kata hanya, banyak sebutan yang dimaksudkan kepada Yesus. Baik. Saudara, Kan gitu. dengarkan saya. Habis itu Anda tanggapin. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Yesus. Yesus ingin dikenal sebagai apa, Abang? Untuk mendapat hidup kekal. Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Oke, tentang hidup kekal ya. Iya, Yesusnya tuh dalil tuh. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Mengenal loh. Berarti kalau ada yang tidak mengenal Yesus, berarti keluar dari kaidah yang Yesus ajarkan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Dalam Yohanes 17:3 itu mengenal Bapa dan Anak, di situ yang ditonjolkan. Mengenal Dan itu Yesus sebagai sesuai apa? dengan ketika Yesus mengajarkan Mengenal hidup kekal Yesus. itu. Mengenal Di Yohanes Yesus sebagai 6, apa untuk memperoleh pengajaran hidup yang sebelumnya. kekal? Dengar dulu. Mengenal Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dia kan menyebut juga dia ilmu satu dengan minim. Bapa itu. Anda mengamati apa? Lubang pantat. Ini Dengar dulu, dengarkan. Anda Pengajaran ditanya sebelumnya. data Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Jawab. Berat rupanya ya. Sederhana, untuk waras itu sederhana. Untuk waras itu sederhana. Pinter namanya karena dia hanya membawa pasal 17. Ya, sekarang permasalahannya mengenal tiga Yesus saja. itu. Mengenal Tapi Yesus kan sebagai banyak apa? ayat lain yang Untuk menyebut memperoleh hidup itu. kekal. Hei, untuk memperoleh hidup kekal mengenal Yesus sebagai Dengarkan apa? tuh baca memperoleh hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Dengarkan. Memperoleh hidup Ayat lain, kekal dengarkan. itu, saudara, jangan Dengarlah terlalu ayat ribet, lain yang jangan menyebut ribet. hidup kekal, bukan satu-satunya Jangan itu. ribet, kata Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Dengarkan di sini. Pembanding ayatnya yang bicara tentang hidup kekal. Menurut Nih, Yesus, pembaca bukan. Yohanes Jangan 6, bantah saya, 38 bantah Yesus. 40. Ya. Begini Apa? bunyinya, dengarkan. Apa? Yohanes 6 Iya? nomor 38 sampai 40. Oke. Ini bicara hidup kekal juga ini. Iya. Nah, dengarkan ya. Iya. Apa kata Yesus? Iya. Ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku,
tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, Dan dia sebagai inilah utusan. kehendak Dia yang telah mengutus aku, Utusan. yaitu supaya dari semua yang telah Utusan. diberikannya kepadaku jangan Utusan. ada yang hilang, Utusan, kan? tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Utusan kan? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Nah, percaya Dan kepada supaya Yesus. aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ke ending tadi itu, ke endingnya, Iksan Mengkoginta mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kan kuncinya. Hidup kekal adalah mereka mengenal engkau, tutunya satu-satunya Tuhan. Dan, ada kata dan, mengenal Yesus. Ayo, mengenal Yesus sebagai apa? Jadi Mengenal Yesus sebagai apa? disampaikan di dalam 17:3 itu adalah mengenal Bapa dan Anak. Ya, mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, mengenal Anak sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Kok satu-satunya udah Yeah. disebut itu utusan. Tertulis Dirinya dalilnya. Elohim yang datang ke bumi. Hei, hei. Tertulis dalilnya. Ya kan Mengenal tertulis. engkau. Kan ini Mengenal penjelasan engkau. juga. Yesus Engkau di tetap sini siapa? menjelaskan dengan lengkap. Engkau di sini Misalnya siapa? nih, Engkau di sini siapa? dengar dulu. Yang mana yang mau dia masuk? Kau ini siapa? Engkau di situ siapa? Mengenal engkau. Engkau di situ siapa? Mengenal Bapa. Bapak di situ satu-satunya atau nebeng juga Yesus? Kan Yesus kan karena memang satu di situ kan dia nanti Iya, kembali iya, nggak bisa satu-satunya di dua situ lah, dua. Yesus nebeng enggak? Bukan nebeng karena memang di situ satu. Pintar Mengenal Bapa sekali. dan Anak itu Berarti menyampaikan. ketika dikatakan satu-satunya Yesus nggak ikut. Yesus dikenal sebagai apa di situ? Makanya jangan Ya, banyak makanya. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, Kan Cak ini Ayu. banyak. Kamu sedang berhadapan dengan ahli kitab. Kamu nggak berhadapan Dengarkan. dengan gereja. Di Yohanes Pertanyaan saya, 10:30 juga ketika dia menyebut satu-satunya aku dan Bapa Tuhan, adalah satu. Di Yohanes 14 dia menjelaskan Bapa itu siapa. Kan itu. hei, Ya enggak? kata Yesus, ketika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, kenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Dia adalah wujud gambar Tuhan itu. Ngapain kau bawa ajaran gereja di sini? Dengeran dulu. Jangan kau bawa ajaran gereja, jangan kau Dengarkan. bawa di sini. Pagi Zuma. Ajaran gerejamu jangan kau Kan bawa. Yesus menjelaskan ini kita baca. Saudaraku pengamat. Kamu mengamati Coba. seorang mu'alaf itu ternyata salah. Cara Tidak salah, mengamati karena itu aku keliru. bilang tadi kan, Iksan walaupun Mokoginta sudah benar Karena dalam apa? imannya Dia hanya mengenal bawa Yesus sebagai utusan Tuhan. Ustadku, guruku, Al-Mukarram Iksan Mokoginta hanya satu sudah itu. benar dan beliau memperoleh hidup kekal karena dia hanya mengenal ayat Yesus sebagai utusan Tuhan. Kutanya sama saudara pengamat mu'alaf, dengarkan saya. Ketika manusia mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, orang itu hidup kekal atau tidak? makna utusan Tuhan yang Anda tak pahami. Makna utusan Tuhan begini, bro. Mulai Maksudnya, Tuhan itu kan mulai maha jurus besar. perpuluhan. Mulai Tuhan jurus itu maha besar, perpuluhan. bro. Jadi hak kecil baginya datang Mulai ke jurus menunjukkan diri sebagai- perpuluhan. Yesaya Bisa, bro. 63 nomor 9. Apa kata Tuhan di sana? Yang Apa kata Tuhan? mana? Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta dan bukan seorang utusan. Yesus utusan nggak? Yesus disebut juga utusan. Ya sudah, kata Tuhan apa? Bukan utusan. Ayo. Yesus nggak dihitung, bro. Menurut Yesus dan menurut Elohim. Kamu itu ngamatin apa selama ini? Jangan-jangan kau Ya, ngamatin mengawati janda mualaf. lagi Aku bilang dia sok buang pintar, air maka di aku sungai. jelaskan kesok pintarannya itu kepadamu. Jangan sampai kau cuma mengamati janda-janda yang di sungai kau. Kau ngamatin mualaf, kau ilmunya kayak nihil kali kau. Dengarlah dulu. Dengarlah Kesok dulu. pintar itu model Dengarlah orang dulu. sok pintar bagaimana? Yesus mengatakan apa? Saya tanya di awal tadi kan saudara. Di awal kan saya bertanya. Menurut Yesus hidup kekal itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Apa jawabanmu?
Oleh sebab itu, mengenal Bapa dan maka Anak di situ. penjajahan di atas dunia harus Jangan Anda dihapuskan. potong. Penjajahan kebodohan Karena itu yang harus dihapus. sebelumnya juga, Membodohi itu harus untuk dihapus. penegasan Supaya sebelumnya jangan sudah bodoh, diajarkan oleh jangan Yesus membodohi tentang orang, akal. jangan Coach, ini zalim tolong dan jangan diatur berbuat ya. zalim kepada orang. Gitu loh. Pertanyaan Kalau saya diskusi sederhana. semacam ini nggak ada. Menurut Yesus nih, bukan menurut Bang Zuma nih, menurut Yesus yang mulia, menurut Yesus alaihi salam yang keselamatan damai sejahtera atasnya, menurut Yesus orang memperoleh hidup kekal dengan mengenal dia sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Saya kan udah bicara tadi tentang hidup kekal itu. Dia datang dari surga, menyelamatkan manusia. Saya tanya dan nanti apa? membangkitkan, Dia pelintir kemana-mana. mengenal dia, Mengenal melihat dia. Yesus memperoleh hidup kekal. Mengenal Nanti dia sebagai tidak Tuhan akan atau sebagai dibangkitkan. utusan Tuhan? Dia disebut utusan. Dia disebut dia datang dari surga. Memperoleh hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Untuk memperoleh hidup kekal nih. Memperoleh hidup kekal itu mengenal Bapa dan Anak. Oke, Bapa sebagai satu-satunya Tuhan, Anak sebagai Itu satu, kan Yesus nenek menyebut kiper. Berat. Jawab gitu aja kok di berat. Nenek situlah kiper. posisi itu Itulah si para itulah mualaf itu kau jadi penyesat. pintar. Itulah kau penyesat Karena dia menggantikan tidak Tuhan paham. yang Seolah-olah disembah Tuhan oleh ada dua. Yesus dengan dewa. Kan gitu, Kau ingin seolah-olah jadi melantik Tuhan ada dewa dua, sedangkan Roma Yesus sudah dalam nama menyebut Yesus untuk Bapa menyayangi dan Tuhannya Anak adalah Yesus. satu. Kemudian, Aneh kau ini, malam, aneh kemudian kamu Yesus ini, pintar. Jadi aneh dianggap kamu dua. ini, aneh, Kan itu. aneh kamu. Sedangkan Yesus sudah Pengamat menyebut. apa kau ini? Hah? Jangan-jangan kau ini pengamat waria-waria yang lagi di sungai. Kau bilang dirimu pengamat Ini sudah mualaf. mulai tantrum Ada-ada dia aja itu. kau ini. Ih, kasihan kali be, dikasih otak nggak dipakai. Saya itu udah 13 Menurut tahun Yesus, saya ini terakhir, satu- ini terakhir ya. Kalau Anda tidak bisa menjawab dengan baik, Anda silakan istirahat. Dengarkan pertanyaan saya, Bung. Udah, Menurut aku kalau Anda kan Anda membawa tidak punya guru nyali, saya. udahlah. Nggak usah Iksan berbicara. Koginta itu guru saya yang saya muliakan. Menurut saudara, berdasarkan dalil Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Ini hidup kekal loh. Hadiahnya hidup kekal loh. Hidup kekal hadiahnya. Jadi kalau ada orang menyembah Yesus, berarti dia tidak mengenal Yesus. Karena dia menyembah utusan. Barang siapa menyembah utusan berarti dia tidak masuk surga, memperoleh hidup kekal, tapi mati kekal. Kata Yesus, hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang diutus atau adalah Tuhan yang mengutus? Jawab. Sudah. Saya jelaskan lagi. Saya tidak butuh penjelasan, itu udah jelas sekali pun. Anda tidak menjelaskan, Anda mengaburkan. Saya tidak jelaskan kalau Anda tidak Hidup ingin kekal tahu. itu Tapi mengenal aku dua. membacaan kitab suci, apa kata Yesus? Ya. Hidup kekal itu mengenal Yang dua. tadi. Yang satu Tuhan, yang satu Saya utusan ulang lagi Tuhan. membaca tanpa menjelaskan, ya. Tentang hidup kekal. Yohanes Ya, 6 silakan. tadi, ayat 38 sampai 40. Mungkin Anda belum tidak bisa memahaminya, Ya Allah kan itu ya Karim. masalahnya. Itu Anda Seperti sendiri Sinta membaca Nokogita. dalil itu mengutus, Oke, kita baca diutus, balik ya, mengutus, tentang diutus, hidup kekal itu, mengutus, ya. diutus, mengutus, diutus, Iya, mengutus, tentang diutus. mengutus ini. Yohanes 6 di situ Yesus Dengarkan. pengutus atau utusan? Dengarlah kita baca lagi. Saya tentang ulang. ayat yang Yohanes sebanding. 6 1 perikop, Yesus itu utusan atau pengutus? Kita baca aja langsung. Apa Enggak katanya, usah gue baca. ya. Satu Bible. Dengarkan. Satu Bible. Dari Aku- kitab Markus sampai kitab Wahyu, Dengarkan ditambah dulu. kisah para rasul, ditambah kemudian kitab Dengarlah. Petrus 1, 2 Hanya aku Petrus. membaca saja. Pertanyaan Terserah saya, Anda interpretasinya seperti apa, terserah. kitab Anda Ya. itu cakupannya Terserah. Yesus pengutus atau Yesus utusan? Memang disebut juga utusan, tapi Tuyul. dengarlah, ya. Anda istirahat, Anda rehat dulu, Anda rehat Bang. Anda tidak layak menyandang nama pengamat mu'alaf. Cocoknya Anda pengamat Turun aja tuh. burung pipit. Nah gitu. Pengamat burung pipit. Ingat ya, kalau saya bawa dalil. Ingat, ini terkait dengan mu'alaf. Saudara masih mendengarkan di bawah. Dengarkan. Ini satu dalil. Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Para mu'alaf
menyadari bahwa Paulus bukan meniadakan hukum Taurat yang paling terkecil, tetapi justru meniadakan seluruh hukum Taurat. Karena para mu'alaf ini berpikir, kalau Yesus berkata siapa yang meniadakan hukum Taurat meski yang terkecil akan menempati tempat terendah. Lalu kalau saya tetap menjadi pengikut Paulus yang meniadakan seluruh hukum Taurat, ini kira-kira saya menempati tempat yang mana? Maka mereka, para mu'alaf ini, manusia-manusia cerdas berpikir berkata, tidaklah mungkin saya bisa masuk surga, sebab Yesus sudah berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Sedangkan Paulus di dalam suratnya mengatakan bahwasanya engkau wahai pengikutku tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Wow. Berarti pengikut Paulus berdasarkan Roma 6:14 tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau tidak hidup di bawah hukum Taurat menurut Yesus, jangankan tidak hidup di bawah hukum Taurat, menghilangkan Taurat yang paling terkecil saja tempatnya neraka, apalagi hidup di bawah bukan hukum Taurat. Jadi saudara, kalau kamu cerdas berdasarkan namamu pengamat mu'alaf, maka kamu akan menarik kesimpulan rupa-rupanya Barat dan Asia berbondong-bondong memeluk Islam karena mereka takut masuk neraka jahanam berdasarkan Matius 5 nomor 19. Tapi karena Anda tidak sampai ke sana ilmunya, mungkin Anda hanya mengamati para waria yang lagi buang air di sungai. Silakan saudara-saudaraku diambil alih. Iya, terima kasih. Ini ada anak Medan. Anak Medan, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nda. Waalaikumsalam. Sehat kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. sahabatku, masya Allah, baik, anak baik. Antum gimana? Sehat? Alhamdulillah. Iya, Guru Nda. tadi pendeta Alhamdulillah. itu, pengamat itu kan pendeta. Jadi mungkin sudah kelabakan karena kehilangan banyak jemaat, perpuluhannya kurang lancar. Jadi ya gitulah, nggak sesuai dengan apa yang harus didengarkan oleh teman-teman Kristen, tapi malah kebalikannya. Cuman ditanya, ya hidup kekal itu untuk mengenal Yesus itu sebagai Tuhan apa sebagai utusan, itu aja berat, teman-teman. Ya, tugas Eca sekarang ini di bawah ada siapa Bang? Non Eca, silakan. Mana nggak hilang jemaatnya ya Bang ya? Jawab itu aja nggak bisa jawab ya. Sumumbuk yum fahum layar. Layar cium. Mulutnya susah untuk berkata. Lanjut, Mata- Bunda. Iya. Silakan dinaikkan kalau masih ada saudara kita ya, yang dari non Muslim. Tidak ada yang mau naik, sudah diundang semua. Ya mungkin karena pendetanya aja gitu. Tadi ada pendeta Aris, itu pendeta itu si Aris itu. Aris itu Kingdom yang katanya sudah 12 kali dan padahal baru 7 kali ketemu. 4 kali Bang. Ngomongnya 4 kali, ketemu yang kelima kalinya ngomongnya 7 kali, ketemu yang ke-8 kali ngomongnya 12 kali. Bohong-bohongan. Kadang-kadang lucu juga ini. Ngakunya pendeta. Iya, memang ngakunya pendeta pelayanan katanya. Iya, namanya kondom, nama aslinya Kondom. katanya. Kondom. Kondom bocor. Kondom bocor. Eca punya tugas panggil-panggil teman-teman Kristen, tapi rata-rata blow on semua yang naik ke sini. Kalau yang ini, yang Iya, kayak tadi tuh pinter-pinter, pengujian. aduh, nggak ada ya. Karena kalau sudah sehat ke akun-akun yang besar dia, ke akun-akun yang agak santun gitu. Kalau yang penghujat memang di sini digembleng. Oh gitu. Aduh. Iya Guru Nda, sampai nangis iya, dia, iya. nangis gitu loh. Tak pernah diturunkan sampai nangis sendiri gitu loh. Oh gitu. Kalau tidak kapok-kapok. Kita kan berusaha untuk santun, tapi dipancing terus gitu. Ya, Kubiarkan. betul. Ini ada tamu, Aten. Selamat pagi karena belum kenal.
Enggak, masih muter dia, Bang. Oh, masih muter ya. Di sini jelas kok. Selamat pagi Mas Aten. Agama orang aja. Mai. Aten. Kenapa? Selamat pagi. Pagi iya. Ya, Muslim, Kristen atau Oten? Kristen, kenapa? Kristen. Oh, nggak kenapa-kenapa. Anda naik mau diskusi atau mau apa? Mengamuk. Setiap hari, setiap detik urusin agama orang aja. Oke. Belum Lanjut. apa-apa, Bernarasi aja dulu bang. Bernarasi aja dulu. Dasar penyembah Muhammad. Terus ada lagi? Bang, Belajar. kenapa Nabi menikah dengan anak 9 tahun itu? Loh, tadi menegur kenapa kami membahas agama Anda. Alasannya itu karena agama Kristen itu, khususnya kalian yang penghujat ini, itu tidak mengenal Islam, tidak mengenal ajaran Nabi Muhammad. Dia tidak mengenal Alkitab. Itu kata Alkitab itu kamu curi dari mana? Emang dicuri dari Islam? Nah, begitu dong, jujur. Kurang kerjaan sekali. Nah, makanya jangan tipu-tipu agama. Kalau agama benar itu nggak pakai jurus tipu-tipu. Apa pula kau gunakan agama yang tipu-tipu itu. sampul dari kitabmu dengan sebutan Alkitab itu apa fungsinya? Untuk apa? Untuk apa Kristen menggunakan kata Alkitab? Untuk apa? Terus kenapa kalian Untuk apa? Untuk apa kamu menggunakan nama lain Al-Quran untuk Bible itu? Untuk apa? Untuk apa? Alkitab aja terlebih dahulu. Enggak, kok Alkitab lagi kau sebutkan? Kenapa kau menyebut Alkitab itu buku? Buku itu bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Muhammad haram. Kebencian. Kamu Muhammad haram. coba kau carikan Muhammad saya haram. dalil. Coba saudaraku, coba lembutkan hatimu sedikit. Bantu Muhammad saya. haram itu. Tidak usah Saudaraku, dibahas-bahas itu. saudaraku, Penyembah Muhammad haram. Saudaraku, jangan begitu, nggak bagus. Kau dilihat sama Kristen yang lain, nggak bagus gitu. Sekarang begini, bantu saya Muhammad cari di haram itu. Al-Quran. Tidak usah kau sembah Muhammad itu. Coba kau cari di dalam Al-Quranul Karim atau hadits Itu yang Al-Quran mengatakan- Nabi yang itu menikah dengan anak 9 tahun itu. yang mengatakan bahwa Nabi Dosa Muhammad haram itu, itu Bang. haram. Cari ya, saudara. Kau cari dalam Al-Quran atau di hadits Nabi Muhammad itu haram atau Nabi Muhammad itu terkutuk. Di mana itu di Al-Quran? Nah, yang kau sembah siang malam itu Galatia 3 nomor 13. Makhluk yang mati dengan jalan kutuk. Setahu kami umat Islam, yang dikutuk itu dan yang mati dalam keadaan kutuk itu iblis. Iblis yang dikutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kalau kita bandingkan nih antara ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kemudian umatnya untuk berlindung kepada pencipta langit dan bumi dari iblis yang terkutuk. Sedangkan ente diajarkan menyembah kepada kepada makhluk terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita di sini Kristen, dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa dia yang digantung di atas salib? Yesus. Kenapa dia terkutuk? Nabi Muhammad mengajarkan sehina-hinanya menurut pandangan 0 otak Anda terhadap ilmu Islam akan Rasulullah. Anda katakan beliau terkutuk, Anda katakan dia haram, Anda katakan dia menikah anak kecil, tapi beliau mengajarkan umatnya untuk berlindung kepada makhluk, yaitu setan yang terkutuk. Anda yang menghina Nabi Muhammad bukan hanya malah kamu siang malam menyembah kepada sosok yang terkutuk. Jangankan nabiku, umatnya aja jauh lebih mulia daripada ente. Umatnya Nabi Muhammad menyembah kepada esensi yang maha suci dan berlindung kepada yang terkutuk iblis. Anda menyembah siang malam yang terkutuk. Level kita beda, coy.
ibarat langit dan kolom kandang ayam. Jangan menghina, aku bilang, jangan menghina. Bibelmu pasang badan, jangan menghina. Jangan menghujat. Bibelmu pasang badan. Dan kebetulan sekali kami paham Bible. Kalian tidak, kalian cuma jemaat yang di gereja disusupi apa? Doktrin, dogma, keselamatan, kasih, ujung-ujungnya perpu. Tapi kalian tidak tahu isi kitab. Yang tahu isi kitab kami yang 24 jam belajar siang malam. Maka kalian kaget ketika kalian menghujat, kami hantam kalian dengan Bible sendiri. Kaget kan? Tambah emosi, semakin malas ke gereja. Karena emosi, jengkel, kesal. Apa yang terjadi? Niatan jahat terhadap Bang Suma dan teman-temannya. Oh, lapor. Penghujat, lapor. Penghujat, lapor. Sikit-sikit lapor. Niatan mengancam, ingin membunuh dan seterusnya. Apa itu? Padahal kalian yang memulai, kalian yang menghujat, kalian yang menista, kalian yang merendahkan. Ada nggak di sini sepanjang tadi Islam memulai menghujat? Nggak ada. Ketika saudara-saudara berbicara mengenai alat kelamin, dalil ada. Gitu. Jadi janganlah saudara-saudaraku, saatnya diskusi emosi itu dihilangkan, menghujat itu dihilangkan. Awal 2026 sebaiknya kita berdiskusi dengan data. Keras boleh keras. Hikmah itu bukan berlemah lembut saja. Hikmah itu keras terhadap kebatilan. Itu. Jadi jangan, oh Bang Subang keras sekali. Ya memang saya keras supaya bisa kemudian suara saya yang lantang ini menerobos masuk ke kuping, tembus ke saraf-sarafmu yang kusut. Supaya kamu bisa paham tentang kebenaran. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah, kita belajar untuk lebih baik supaya kita bisa memberikan hal yang bermanfaat dalam hidup kita ini. Sahabat Andre White, thank you, barakallahu fik. Seperti itu saudaraku, ya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, jangan menghina, jangan menista. Umat Islam diajarkan Nabi Muhammad untuk berlindung dari iblis yang terkutuk. Anda diajarkan menyembah kepada orang yang mati terkutuk. Beda kelas kita. Kalau di Islam kesimpulannya yang terkutuk itu iblis. Kalau di kamu yang terkutuk itu yang kau sembah. Berdasarkan Galatia 3 nomor 3. Penyembah sang yang terkutuk adalah ente. Islam diajarkan yang terkutuk itu iblis. Begitu. Oke, silakan sahabat-sahabat yang lain diambil alih. Terima kasih sekali Bang Suma, penjelasannya luar biasa. Alhamdulillah. Berhubung ada tamu baru Bang Fahurozi, selamat pagi. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi betul ya, perbedaannya sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Ketika umat muslim berlindung ya kepada Allah dari godaan iblis yang terkutuk, malah di mereka iblis malah jadi perlindungannya mereka. Katanya artinya menyembah. Nah, kalau begitu silakan, ada tamu ini Om Joko. Selamat pagi. Ya, swastiastu. Ini saya ingin sebentar mau kirim Assalamualaikum kepada Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Riau. Dari Riau saya mulai mendengarkan khususnya perdebatan dengan Oten ini. Ya alhamdulillah saya ngepen sama beliau, sama Bang Juma, Ustadz Tata, banyak loh Ustadz. Saya menambah ilmu saya. Saya memang basic saya juga di pesantren. Alhamdulillah. Saya tidak memahami Bible. Bahkan saya sering naik komal-komal Kristen, tidak berani, dan langsung saya turunkan. Terima kasih banyak Bang Juma. Makasih. Ya, kalau saya mungkin adik anak ya, saya udah tua. Masya Allah. Teruskan perjuangannya, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih Bang Fahu, mudah-mudahan Bang Amin ya rabbal alamin, Bang.
tugas di sana dalam perjuangannya berdakwah untuk murid-muridnya, mudah-mudahan sehat Amin. selalu Bang ya. Amin. Bang Amin. Fahu di sana. Terima kasih. Ini ada Bang Joko, saya sapa dulu ya. Boleh turunkan saja ya, nggak apa-apa. Ya, Bapak, Oke, ya. terima kasih ya Bang. Saya turunkan ya. Ya. Bang Fahu on Joko. Oh, turun. Mbak Ika Katika. Ika Katika. Assalamualaikum, salam budaya. Oh, salam dah. Dari mana Bang? Aku dari Lombok, Lombok. Dari Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim, alhamdulillah. Wah, ini Bang pengamat datang lagi. Oke, kurang amat mungkin ya, kurang amat tepat ya. Barangkali mau menambahkan. Ya, ini kan ini Ya, memberanikan sebentar. Iya, sebentar dulu. Ada aturannya nih. Ika, Sahabat bintang barakallah. Lanjut. Ika, assalamualaikum. Assalamualaikum atau selamat pagi. Sedih ledat omongan saya. Ini nggak jelas. Ika, lanjut lagi pengamat. Apa yang Anda kurang puas di sini, puaskan dulu, boleh? Pengamat, lanjutkan. Apa yang Anda kurang puas? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Itu cocok. Lanjut. sebagai hidup kekal loh hadiahnya. Apabila manusia mengenal Yesus sebagai, ayo, jujur. Hayo, jujur, hayo. menjujur. Kan Anda sampaikan Yohanes 17 ayat 3 yang tidak Anda Ya. pahami, ujuk-ujuk dia Kok saya jelaskan. pula yang nggak paham? Makanya saya bertanya sama lo, kawan. Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Keluh Nah, lidah lu kan? Lidah lu keluh Disebutnya kan? begini, dengarkan. Ah. Tadi sudah kubacakan kitab suci tentang hidup kekal itu. Apa di situ? Tuhan atau utusan Tuhan? Kembali kubaca ya. Berani dengar? Keluh lidahnya dia. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Utus, Dan inilah diutus. kehendak Dia yang telah mengutus aku. Udah. Yaitu supaya Hidup dari kekal. semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan di akhir zaman. Hidup Sebab kekal inilah itu. kehendak Bapakku, yaitu Hidup supaya kekal setiap itu. orang yang melihat anak Jangan dan ngambang. yang percaya kepadanya Astagfirullahaladzim. beroleh hidup yang Ya Allah, kekal, ya Karim. dan supaya aku Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya membangkitkannya Karim. pada akhir Itu zaman. sudah aku hafal, itu udah hafal. Makanya endingnya hidup kekal itu setelah mengetahui. Coba Anda yang coba itu lapalkan. Kalau udah hafal. Dengar. Setelah mengetahui, Kingdom, diam dulu Kingdom di mute dulu tuh. Setelah mengetahui, setelah paham, setelah mengerti, bla 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 bla. Ingat ending pernyataan Yesusnya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman, bukan hanya comot firman, seluruh firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel, bukan Kristen, Bani Israel, Yahudi, bukan Roma Yunani. Sudah aku berikan segala firman itu dan mereka telah menerimanya. Apa ending iman murid-murid setelah seluruh firman diterima oleh mereka? Endingnya apa? Mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus diterima muridnya sebagai utusan Elohim atau Elohim? Baca apa kata para murid? Jangan kata murid, kata Yesus. Murid terima Yesus Kata sebagai... Yesus juga sama. Pandangan saudaraku Yesus dengan dengarkan pandangan ini saya. juga Kamu sama. itu pengamat katanya. Amati pernyataan saya. Kata Yesus, mereka semua telah menerima firman itu dan mereka percaya bahwa aku ini adalah Tuhanmu atau utusanmu. Jawab.
disebut sebagai utusan. Utusan. Berarti murid-murid Yesus angkatan pertama setelah menerima Jadi untuk seluruh apa yang perkataan harus Anda Yesus. pahami, para mualaf pahami sebenarnya, kenapa Tuhan datang ke bumi? Saudaraku yang Kenapa sedikit anak cantik, Elohim dengarkan saya. datang ke bumi selama 33 Yesus tahun? mengatakan ketika Itu seluruh yang harus murid dipahami. seketika seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sampai kepada mereka, mereka mendudukkan Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Murid itu paham banget dengan ajaran Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Ya Tuhan lah. Oh, nenekmu kiper. Benar-benar lah Malaikat aja kau memberi ini. kesaksian. Benar, Dia nih. udah Yohanes 17 saya telah bacakan mulai. samamu. Dengar. Yohanes 17. 1 juga. Yohanes 17 kita baca nomor 8. Penyesat, pengamat lompat pantat. Bagaimana Dengar. penyesat? Aku sesuai dengan Kau itu kitab suci, penyesat. Kau itu bukan mengamati orang mualaf. Kau itu mengamati lubang pantatnya waria. Sebab Aku segala mengamati para mualaf itu orang-orangnya so pintar. Aku bertanggung jawab atas hal itu. Bisa kutunjukkan. Dengar. Dengar. Sebab segala firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Terus apa masalahnya di situ? Nah, Memang masalahnya iya. di kamu. Kau katakan tadi Yesus itu Tuhan, tuyul. Iya memang dia datang dari Bapa itu yang kamu tuyul nggak pahami. Sekarang murid-muridnya, Yesus menyebut aku dan Bapa adalah satu. sekarang ketika seluruh Yesus firman sudah itu ajarkan. sampai kepada murid Yesus, setelah firman seluruhnya sampai ke murid Yesusnya menganggap Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Dengar dulu. Pasal 17 tidak ujuk-ujuk ada sebelum pasal 1 sampai pasal 6. Segala firman, semuanya nggak ada lagi yang lain, tuyul. Nggak ada yang lain gimana? Segala firman itu masih ada nggak yang lain? Kalau sudah segala. Ya, Anda menginterpretasi Anda yang tidak tepat. Lalu kalau segala itu maksudnya masih ada yang lain? Yesus masih mengajar dan seterusnya. Saya ngerti, saya paham. Anda Tapi tidak Yesus, paham di situ Yesus memaknainya menyimpulkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus Bentuk kitab aku. suci penulisan memang kitab suci nggak seperti murid-murid itu. Bukan Yesus, tidak ada lagi firman, nggak begitu. murid-murid Yesus setelah menerima segala Kan firman Anda yang dari so pintar Yesus, memahami kitab murid-murid suci. Yesus Itu masalahnya. percaya Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan. Yesus menyebut dia utusan. Pertanyaan saya, menurut Yesus, murid-muridnya yang asli setelah menerima semua firman dari Yesus, muridnya percaya dia Tuhan atau utusan Tuhan? Percaya dia Tuhan. Teman-teman, masih bisa dilanjut dengan Gimana orang gila sih? ini? Iya, Masih tapi bisa itu orang tadi gila ini Tuhan dipercaya? juga. Masih bisa Bagaimana diajak diskusi orang bisa? gila ini, orang sinting ini? Kan dia sebut juga. Orang sinting ini masih layakkah berdiskusi dengan kita? Oh, enggak layak lagi, alhamdulillah. Sudah jelas di situ tertulis utusan, masih bilang Tuhan. Ini penyesatan memang orang ini. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi tadi dia memakai nama Yesus sebagai Tuhan supaya menyesatkan banyak orang. Jelas-jelas segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya. Setelah mereka menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di situ utusan atau pengutus? Utusan. Dibilangnya Tuhan. Jadi dia itu cuman pengamat lubang pantat ayam. Bukan pengamat. Nah, Juma, aku Sebentar boleh dulu. bertanya Juma? Sabar dulu, Boleh, santai boleh. dulu. Kita sapa dulu yang lain ini. Ada kita sapa. Selamat pagi. Paginya assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Mbah Mamat, Ya, pagi, Cang, bro. aku Cang. Kita Oke, Bentar, Bang. pertanyaan Oke, sama Joy, sabar dulu, Kace, Silakan. sebentar dulu. Sabar, tenang dulu. Oh ya, Joy Arya. Joy Arya lagi kok ngopi gitu, nggak denger.
Dia itu Cang, ini enggak apa sinyalnya si Jai ini. Kalau yang terbaik ini bagus. Cuman sebelumnya ini ada tema tadi yang dibawa dengan Pak Pengamat ini tentang hidup kekal itu harus mengenal Yesus sebagai apa. Bang terbaik, mau dilanjut? Oke, lanjut. Oke, silakan Gurunda. Diperjelas lagi. Lanjut. Ya, silakan aja jawab. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus. Orang yang mengenal Yesus, menurut Yesus, mendudukkan Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Silakan. Sebagai utusan. Sebagai utusan. Berarti orang yang ke gereja menyembah Yesus itu gimana? Gimana datanya? Hari Minggu kalian menyembah siapa di gereja? Ya, menyembah Yesus. Berarti kalian tidak memperoleh hidup kekal. Gini, Bang Juma, boleh saya terangkan? Ya, silakan. Oke, ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 di situ, bagaimana kita mengenal Allah, sedang Allah itu kan tidak ada, betul nggak? Allah itu nampak nggak kira-kira Bang Juma? Allah itu bukan makhluk. Jadi cara mengenalnya, tidak seperti cara mengenal makhluk. Pahami itu dulu. Cara mengenal cincin dengan cara mengenal biji nangka itu beda. Demikian juga cara mengenal pencipta langit dan bumi itu beda dengan cara mengenal makhluk. Salahnya ente mengenal Tuhan ente dengan mengenal makhluk. Ya salah, keliru. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 31-34, jangan lagi ada yang mengajar di antara kalian untuk mengenal aku Tuhan. Sebab aku Tuhan sudah menyatakan diriku untuk kalian kenal, baik kecil maupun besar. Jadi nggak boleh lagi orang mengajarkan Tuhan itu begini loh, Tuhan itu nggak laku lagi. Itu bukan ajaran samawi. Karena Tuhan itu menyatakan diri, bukan memperkenalkan diri. Tuhan itu menyatakan. Bedanya, Bang. Itu bedanya orang Kristen dengan orang Islam. Orang Kristen nah, sekarang kenal yang disembah. Islam nggak kenal yang disembah. Itu Bang bedanya kita. Oke, baik. Kau kenal dengan Allahmu, kenal. Baik. Apakah kamu mengenal Yesus? Manusia Yesus, anak Maria, apakah kau kenal? Kami kenal dengan Tuhan yang kami sembah. Yesus. Yang mana Yesus itu? Yang mana Yesus itu? Yang mana Yesus itu yang kau kenal itu? Di Alkitab kami itu ada. Yang mana Yesus yang kau kenal itu? Coba. Aku pengen ngajak dia ngopi. Yang mana Yesus itu yang kamu kenal itu? Yang mana? Yang mana? Yang mana Yesus itu yang kau kenal? Kamu diskusi apa mau nyerocos saja di sini? Kamu mau diskusi apa? Ya, kamu mau nyerocos apa mau diskusi? Kamu mau diskusi apa nyerocos? Ku tendang kau. Saudaraku, kalau kau mengenal Yesus, buktikan Yesus itu sudah manusia loh. Sudah manusia Yesus itu. Kau kenal dia? Kenal. Yang mana orangnya? Coba buka kamera, tunjukkan mana fotonya. Nomor berapa sepatunya? Bajunya pakai L, XL atau apa? Manusia loh. Dan kau mengatakan kenal. Pret! Mana bisa kau hanya mengenal seorang tokoh bintang film bule. Rambutnya panjang. Kalau di Afrika kribo, matanya bulat. Kalau di Cina, matanya sipit. Mana Tuhan kau itu, yang manusia itu yang kau kenal? Tidak ada. Kau baca kemudian Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada orang yang mengenal Tuhan. Cuman Yesus diutus ke bumi untuk menyatakan Tuhan itu kayak mana. Makanya ketika Yesus diutus menyatakan Tuhan, apa kata Yesus? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Belum lagi Amsal 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, yang tak terjamah oleh manusia, dan tak ada manusia yang pernah melihatnya, dan memang manusia tidak bisa melihatnya. Baginya kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa? Tidak bisa dilihat manusia,
dan manusia memang tidak bisa melihatnya, dia tidak tersentuh oleh kematian, tidak ada yang bisa menjamahnya. Itu siapa? Hah? Itu siapa? Itulah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Pencipta langit dan bumi itu tidak memperkenalkan diri, tapi pencipta langit dan bumi itu menyatakan diri akan keberadaannya. Aku memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran keberadaanku di segenap penjuru. Ketika engkau melihat matahari, maka Tuhan sedang menyatakan keberadaannya. Ketika engkau melihat siang dan malam, maka Tuhan sudah menyatakan keberadaannya. Ketika engkau melihat orang meninggal, orang lahir, maka Tuhan sedang menyatakan keberadaannya. Ketika engkau bisa punya akal, ketika engkau sadar kau ciptaan, disitulah Tuhan menyatakan bahwa dirinya ada. Jadi mengenal Tuhan itu bukan mengenal kloset. Mengenal Tuhan itu bukan mengenal ayam. Mengenal Tuhan itu dengan cara melihat alam semesta ini. Itu kata Yesus. Kau itu kalau di ayat yang Paulus menyatakan kebenaran Tuhan Yesus, kau bilang Paulus itu rasul palsu. Oh iya, memang palsu. Mungkin mana? Mau saya buktikan kalau Paulus itu rasul palsu? Mau? Mau? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu setan. Nah tuh, di mana Yesus memilih Paulus? Ayo tunjukkan. Kalau kau menyudutkan Tuhan Yesus, saya tidak pernah menyudutkan Tuhanmu. Saya menyatakan dalil, abang. Maka jangan emosi, saudaraku. balik saja orang punya Jangan emosi, makanya belajar, berilmu. Anda mengatakan Paulus itu rasul. Dalil Yohanes 6:70. Bukankah aku yang memilih? Paulus kau pakai hanya untuk menghujat Tuhan Yesus. Itu kau pakai ayatnya. Coba tunjukkan saya menghujat Tuhanmu di mana? Saudaraku, jangan emosi, tenangkan diri saudara, tunjukkan kepada saya di mana abangmu ini menghujat Yesus. Silakan. Itu. Jadi kau itu bolak-balik otaknya. Yesus utusan Tuhan, otak saya kebalik katanya. Jadi kau itu hanya pakai ayat daripada Alkitab yang Katar, kau mau diskusi atau gimana Katar? Mau diskusi? Atau mau di sini mau apa kau? Bang Katar, kalau nggak bisa kontrol emosi mendingin di bawah aja. Ya, kami mau berdiskusi, Bang Katar. Kami mau berdiskusi secara baik-baik ya, Bang Katar. Sebentar saya juga ingin menyapa kawan kita yang baru datang. Bang Eko, Bang Eno. Iya, Bang. Saya mau selamat pagi Bang Eno ya. Iya, saya mau menanggapi Bang Juma tapi silakan udah nyerocos duluan. Gak apa-apa, silakan lanjut diskusi yang santun ya Bang Katar ya. Bang Katar, Bang Eno. Iya, Bang Ansor. Ya lanjut. Santai aja, oke. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan dari ciptaannya ya. Melihat matahari, melihat siang dan malam, orang mati, orang dilahirkan. Oke. Iya. Terus muncul berbagai agama nih Bang. Dan percaya semua mereka Tuhan itu mereka betul. Itu gimana Bang? Oke, baik. Semua agama mengklaim imannya benar. Semua agama mengklaim agamanya benar. Pasti itu. Orang nggak mungkin menjadi Kristen kalau tidak mengklaim imannya benar dan iman agama lain salah. Lalu apa tolak ukurnya? Iman itu benar atau salah? Level tertinggi yang dicapai oleh manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi hingga ia mampu menaklukkan bumi ini, itu senjatanya apa? Akal. Manusia bisa menerbangkan besi baja sampai ribuan ton dengan akal. Orang bisa sampai ke bulan karena akal. Kenapa giliran mencari Tuhan tidak menggunakan akal? Sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan tidak serupa dengan makhluk versus Tuhan serupa makhluk. Akal menghantarkan kita. Kalau Tuhan serupa makhluk, makhluk itu punya kelemahan. Manusia adalah makhluk yang paling tertinggi. Kedudukannya, derajatnya, dari segi bentuk, dari segi pola hidup, dari segi karya. Manusia adalah makhluk yang paling tertinggi. Bisa tidak manusia itu mendengarkan jarak 3 km suara? Tidak bisa. Bisa nggak kemudian manusia itu mengetahui apa yang ada di belakangnya tanpa dia menengok? Tidak bisa. Bahkan manusia untuk mengetahui
Apa yang terjadi di atas kulit kepalanya pun tidak bisa. Pantaskah dia Tuhan seperti itu? Tidak pantas. Maka Tuhan tidak serupa dengan makhluk, dan Tuhan yang adalah makhluk, yang mana yang rasional? Yang mana iman yang benar? Tuhan menghidupkan atau Tuhan dihidupkan? Tuhan mematikan atau Tuhan dimatikan? Mana yang rasional? Mana iman yang benar di situ? Tuhan diperanakkan atau Tuhan yang tidak diperanakkan? Tuhan satu hakikat, satu entitas, atau Tuhan tiga pribadi? Mana yang masuk akal di situ? Karena akal adalah filter dari iman yang ada. Kristen mengatakan imannya betul, Islam mengatakan imannya betul. Apa yang betul di antara dua iman yang mengaku betul? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan iman. No, Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Berarti untuk mengetahui iman yang benar, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang ditelaah dengan akal. Oh iya, gitu ya Bang Juma. Yes. Jadi Tuhan juga tidak bisa menggantikan dirinya dengan sesuatu apapun ya. Oh nggak bisa, itu bukan Tuhan, itu ciptaan. Ketika ada Anda imani nih, Anda mengimani, ini Tuhan saya, lalu Tuhan saya menjadikan dirinya menjadi manusia, harus diselidiki. Apakah Tuhan yang menjadi manusia atau Tuhan yang menciptakan manusia? Pola akal bermain. Mana yang Anda pilih? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang bukan Tuhan, kemudian dia turun ke bumi tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mana yang rasional? Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi daging, lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Jadi gini Bang Juma. Mana yang masuk akal, Bung? Ini tolong dihargai pertanyaan saya. Oh iya. Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang bukan Tuhan, atau Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Saya rasa bisa masuk akal aja ketika Tuhan yang Maha Kuasa menginginkan seperti itu atas dasar kehendaknya sendiri kan. Salah. Yohanes 8:42, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jedor. Anda tadi mengatakan bisa jadi kalau Tuhan berkehendak sendiri. Yesus datang menjadi manusia bukan atas kehendak Yesus. Bukan atas kehendak Yesus, tapi kehendak yang lain. Berarti Yesus hanya ciptaan. Berarti masuk akalnya adalah Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah. Sahabatku, thank you, barakallahu fiik. Sahabat Andre White, thank you, barakallahu fiik. Allah memberkati antum dan keluarga. Lanjut Bang. Saya berharap Anda berdiskusi, saya berdiskusi dengan orang yang menggunakan akal. Silakan. Oke. Jadi di sini Tuhan tidak bisa menggantikan dirinya dengan apapun ya Bang. Saudaraku, Tuhan itu Maha Kuasa. Anda percaya? Iya, percaya. Anda percaya? Percaya. Bisa nggak Tuhan itu tidak Maha Kuasa? Bisa nggak Tuhan itu tidak Maha Kuasa? Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Apakah manusia itu level tertingginya adalah bisa Maha Kuasa seperti Tuhan? Apakah level tertingginya manusia? Kalau manusia biasa nggak mungkin bisa Bang. Bisa nggak Yesus? Pernah nggak Yesus mengatakan dia Maha Kuasa? Pernah nggak Yesus biasanya nggak mengatakan Bang, dia nggak sekedar klaim. Dia mengatakan Yohanes 5 nomor 30, dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya betul. Ayo, apakah Tuhan yang Maha Kuasa bisa berkata seperti itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri, melainkan oleh karena Bapa. Oleh karena Bapa. Nah, boleh nggak Tuhan? Boleh nggak Tuhan yang Maha Kuasa berkata seperti itu? Boleh nggak Tuhan yang Maha Kuasa berkata tidak bisa berkuasa dari dirinya sendiri? Boleh aja Bang. Ya, berarti dia tidak Maha Kuasa. Kok Anda menjilat ludah Anda sendiri? Begini kan Bang, dia kan mau menunjukkan pribadi atau entitas yang lain. Lah. Tadi yang masuk akal kan kebilang. Makanya saya katakan kepada saudara, iman orang itu masing-masing mengatakan imannya benar. Tapi yang benar-benar benar itu adalah akal yang masuk akal. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi yang Maha Kuasa menjadikan dirinya tidak Maha Kuasa?
Sementara yang Anda fitnah menjadi Tuhan itu berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu di mana iman Anda bermain? Ketika yang Anda katakan dia adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah teofani Tuhan, dia adalah Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Sedangkan oknum ini mengaku, aku datang bukan atas kehendakku loh. Nah. Berarti Anda sendiri yang menobatkan oknum ini sebagai Tuhan. Kenapa? Ada apa? Sedangkan oknum ini sendiri mengaku datang bukan atas kehendaknya. Ayo bang, ayo. Udah. Nah, jadi apa pertanyaan Bang Juma? Izin Bang ngomongin. Apa tentang oknum bukan atas dasar kehendaknya sendiri kan? Ya. Lalu atas kehendak siapa? Iya, atas kehendak dari Bapak. Nah, Bapak itu Yesus itu sendiri. Bapak bukan Yesus, Bang. Bapak Ya udah adalah... selesai. Berarti bukan yang maha kuasa menjadi Yesus. Udah. Berarti lebih benar bahwasanya pencipta langit dan bumi itu laisa kamislihi syai'. Ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa Yesus, tidak sehakikat Yesus, tidak sama dengan Yesus. Hakikat. Kalau sehakikat, nggak sama bukan berarti nggak sehakikat ya, Bang. Loh, ngerti Anda hakikat nggak? Nih, kubacakan sebuah dalil ya. Apa hakikat itu, abangku? Apa hakikat itu? Silakan. Apa hakikat itu apa? Inti. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya, betul? Iya, inti kan. Iya, maksudku hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya, betul? Iya, betul, inti kan. Iya, hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Iya, Bang. Oke, saya bacakan dalil kepada saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu. Elohim, Bang cuma minta maaf saya potong. Elohim itu kan jamak ya, seperti kami kan. Iya. Elohim itu jamak sebagaimana kemudian Al-Quran selalu menggunakan kata nahnu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat Yesus dalam hakikatnya yang sebenarnya. Dalam hakikat Yesus yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Maksudnya apa itu? Hakikat Yesus yang sebenarnya adalah sama seperti kita. Kita ini siapa, Bang? Tuhan atau manusia? Maksudnya di situ, maksudnya hidup kudus, Bang. Hidup kudus. Oh mama pandai kali lidah Anda ini kemana-mana terbang melilit. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan, dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kita akan sama seperti Yesus dalam hakikat yang sebenarnya itu. Hakikat Yesus Anda katakan tadi apa? Tuhan. Berarti kita akan sama seperti Yesus. Kita juga Tuhan gitu. 1 Yohanes 3 nomor 2. Dalam konteks ayat itu kudus, Bang. Kita akan tinggal di rumah Yohanes 3. Ya, 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Tuhan. Hah? Kita juga Tuhan? Atau Yesus adalah manusia? Yang Tuhan yang Anda maksud itu Dewa Roma. Tapi kalau Yesus itu hakikatnya manusia. Markus 14 nomor 62, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai apa, Bang? Sebagai lambang pemerintahan, Bang. Sebagai apa? Sebagai apa? Dia duduk sebagai apa di sana? Di surga dia duduk sebagai apa? Di surga loh. Iya, sebagai lambang pemerintahan. Oh, lambang pemerintah. Sebagai putra Allah yang ibu kota dan sebagai kecamatan. Putra Allah yang maha tinggi, Bang. Dia duduk sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan, Bang. Tuhan. Nenekmu kiper. Coba kau baca Yohanes Markus 14 nomor 62. Kenapa sih kalian kompak dalam kesesatan itu? Kompak kali. Jelas sekali dikatakan Yesus duduk 14:62. Yesus duduk sebagai Tuhan kata kalian. Kenapa kompak kali kalau sudah sesat begini ya? Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk. Anak manusia duduk. Anak manusia kok Tuhan? Yesus mengatakan anak manusia, kalian kompak mengatakan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena yang Anda anggap Tuhan itu adalah yang di Athena, agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Kenapa bisa demikian? Karena sebelum Kristen
ada di Indonesia, dia melewati meja Roma Yunani dulu. Di situ dipermak baik-baik, ditambal yang ditambal, disulam yang disulam, subsidi disilang yang disilang, dipretelin supaya imannya Yesus bisa seperti imannya orang Roma Yunani, yaitu menyembah kepada dewa yang setara dengan dewa-dewa yang lain. Makanya Anda mempelintir dalil. Kata Yesus, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus mengatakan anak manusia, kalian kompak mengatakan Tuhan. Inilah. Sudah Bang Tuma. Sudah. Emang Yesus itu anak manusia. Anak manusia sebagai apa? Sebagai yang melambang pemerintahan. Pertanyaan sama Bang Tuma. Apa nama pemerintahannya Pertanyaan Yesus? sama Bang Tuma. Orang jadi Bang Tuma, RT aja dengar nggak dulu. pernah. Anda sudah mengeluarkan statement. Kami mengeluarkan Ini si statement CP ya? juga. Ini Nah, CP ya? Siapa namanya? MKC ya? Ya, saya MKC. Walah, pakai aja nama Pertanyaan sama Bang asli. Tuma. Ngapain kok kayak gitu? Kalian kan sudah bertanya kepada kami. Izinkan kami bertanya kepada Bang Tuma. Tadi Boleh? saya ditanya tentang Tuhan, saya jawab sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuhan itu menyatakan dirinya melalui segala penjuru dan kepada diri manusia. Begitu juga ajaran Yesus. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Tuhan di utara, timur, selatan sama semua ya Bang. Iya, kan sudah dijelaskan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tidak ada Tuhan selain boleh ada Dia kiblat. pencipta Berarti langit nggak dan boleh ada bumi. kiblat ya Bang. Kata Berarti nggak boleh ada siapa? kiblat. Itu penjuru. Itu penjuru dalam ibadah, itu arah ibadah. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Engkau mau ke surga, bersujud di sana. Sujud Di bumi. beribadah kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Kursi Ya. itu kan Tuhan kan Bang? Betul. Betul. Terus Tuhan mengarahnya kemana Bang? lah Tuhan mengarahkan untuk sujud kepada mana? Kita diarahkan kepada siapa? Para kepada nabi, Tuhan. para nabi sujud beribadah ke arah mana? Ke arah kuburan atau ke arah bait suci? Bait suci. Bait suci. Bait suci. Pintar. Udah pintar ini si MKC, udah pintar. Jadi ada arah kita beribadah. Itu dalam imannya Yahudi ada arah. Iman dalam Islam ada arah. Kalian tanpa arah. Izin Bang Tuma. Kan Anda mengeluarkan statement. Izinkanlah kami untuk bertanya Bang Eno. Yahudi punya arah, mereka bait sucinya ada. Kristen Oke, arahnya Bang. kemana? Tanpa arah kan? Tanpa arah yang jelas. Bang Tuma, Abang kan udah mengeluarkan statement. Udah, izinkanlah kami bertanya kepada Bang Tuma, boleh? Silakan dengan senang Oke. hati. Oke, biar saya mengeluarkan pertanyaan juga yang sama. Pertanyaan yang sama dengan Bang Tuma. Apakah Nabi Muhammad itu seorang nabi atau seorang rasul? Silahkan pakai data dan pakai dalil. Terima kasih. Oke. Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 158 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kul ya ayyuhan nas inni rasul Allah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billah wa rasuli nabiyyi ummi. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah saya tanggapi. Udah. Di dalam yang Abang bilang tadi, bukanlah seorang nabi, Bang. Tetapi di dalam surat Al-Imran ayat 144 mengatakan Muhammad itu adalah seorang rasul, bukan seorang nabi, Bang. Oh, masih begitu ilmunya Bang ya? Iya. Dalilnya Ajaran siapa yang mengatakan Muhammad itu seorang nabi? Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard
la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billah wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattaba'u la'allakum tahtadun. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Anda semakin hari semakin parah, saudara MKC. Kupikir Anda itu semakin cerdas, Anda semakin terpuruk rupanya. Ilmu Anda semakin minim. Abang percaya Quran nggak? Yang kubacakan tadi itu apa? Ya Quran. Quran yang lain gimana bang? Benar nggak? Nabi itu apa rupanya? Nabi itu apa? Nabi itu apa? Rasul itu apa? Penyampai. Nah, kalau Rasul? Berarti kalau Rasul bukan seorang Nabi. Tunggu. Jadi Kalau Nabi itu apa? Nabi itu apa? Nabi itu apa? Nabi itu apa? 144 mengatakan Muhammad itu adalah bukan Nabi. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dia bukan Nabi. Di mana dalilnya? Al-Imran ayat 144. Baca. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Kada khalat min qablihi rusul. Afaim mata au kutilan qad qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berpaling ke belakang alias murtad? Siapa yang berbalik ke belakang alias murtad, maka ia tidak akan mendatangkan kebaikan kepada Allah sedikit pun, mudarat kepada Allah. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di mana dia dikatakan dia bukan Nabi, sementara dia disebut Rasul? Anda ngerti Rasul? Yang mengatakan Nabi siapa? Rasul itu apa? Siapa Nabi? Nih, tak ajarin. Saya ajarin. Ya, silakan. Oke. Nabi itu adalah manusia yang ditunjuk menerima wahyu. Rasul itu adalah nabi yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada orang lain. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Karena rasul tidak akan bisa menyampaikan wahyu kalau dia tidak menerima wahyu dulu. Tidak bisa disebut rasul kalau dia tidak menerima wahyu. Orang yang menerima wahyu itu disebut nabi. Orang yang menyampaikan wahyu kepada orang lain itu disebut rasul. Dengan disebutnya wa ma Muhammadun illa rasul, berarti dia adalah nabi karena dia adalah rasul. Rasul sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Sarjana sudah pasti SMA, SMA belum tentu sarjana. Berarti yang saya sampaikan benar nggak di Quran Anda? Ya benar, dia rasul. Ya benar. Yang katakan dia nabi siapa? Yang mengatakan dia nabi siapa? Sekarang saya tanya samamu. Saya tanya, yang mengatakan dia nabi siapa? Yang ini rasul. Jadi nabi kalau siapa? Rasul itu berarti dia nabi. Ayo jawab. Jawab yang mengatakan dia nabi mabuk siapa? Apa di sini ya? Mabuk tua kamu di sini ya? Iya, kayaknya dia siapa yang mabuk tua yang saya tanyakan Al-Quran Bang surah Juma, yang Al-Araf. Fa'aminu billah wa rasulih nabi, beliau nabi. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia rasul dan penutup para nabi. Dia nabi. Kamu kok masih kok masih lebih parah ini? Nabi siapa? Nabi ada itu. Dia mengatakan nabi dia. Nabi kapan itu. Allah Udah. Kamu masuk di kota hitam aja. Kamu gak ada ilmunya. Kamu masih seperti dulu, bukannya pintar malah semakin botol. Malah barusan KC. MKC itu dari suaranya ya. KC. Namanya orang murtad memang semakin bodoh, semakin bahlul. Bagaimana tidak? Memangnya gitu. Oke, silakan saudara Keno, ada lagi? Yang tentang kiblat tadi, Bang. Iya, gimana? Tapi sama belum puas aku. Iya, gimana? Jadi ya arah kiblatnya umat Yahudi kan Yerusalem ya, Bang. Iya, betul. Arah kiblat umatnya Muslim itu di ke Mekah kan, Ka'bah kan. Iya, betul. Jadi di sini Tuhan butuh wakil ya, betul nggak? Tuhan itu mengutus utusan, utusan itu wakil, duta.
Para nabi dan rasul itu utusan wakil Tuhan. Maksudnya penyampaian doa-doanya mengarah, jadi Tuhan butuh wakil kan untuk diarahkan. Tuhan memberikan aturan. Tuhan memberikan aturan di mana aturan itu harus tunduk manusia itu kepadanya. Sama seperti Yesus mengajarkan, berdoalah dalam namaku. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan manusia itu mengaku Yesus itu sebagai rasul utusan Tuhan. Sama seperti kami berdoa, kami bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad untuk mencerminkan bahwa kami ini adalah pengikut utusan Tuhan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Berbicara mengenai ibadah arah kiblat diterangkan dalam kitabnya saudara-saudara kami Yahudi, dalam kitab Bilangan, dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Keluaran, seluruhnya mengajarkan tentang arah ibadah atau kiblat. Oke? Oke, arah ibadah atau kiblat tadi. Tuhan kan maha kuasa kan? Dia nggak seperti manusia pendengarannya. Itu kan penjelasan dari Bang Juma. Pendengarannya seperti nggak seperti manusia, 3 km aja udah didengar kan? Itu Allah As-Sami. Manusia Allah itu maha mendengar. Itu kan kalau manusia kan 3 km aja atau 100 meter aja udah nggak didengar. Betul. Tapi kenapa dia memberikan kiblat arah tadi? Nah, untuk ketundukan manusia, ingat, manusia itu memiliki potensi. Dan potensi manusia itu tidak bisa diintervensi siapapun. Contoh, ketika Anda masuk ke dalam kamar, apa yang Anda lakukan dalam kamar tidak ada yang bisa mengintervensi. Tak ada bisa. Anda mau ngapain di dalam kamar itu tak ada yang bisa kemudian mengatur Anda. Oleh karena itu, manusia itu adalah makhluk yang memiliki potensi jahat, potensi baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke? Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Manusia ada yang pantas mendapatkan petunjuk dan ada juga yang pantas untuk sesat. Jadi Tuhan itu kemudian cuma memberikan aturan. Nih aturan aku serahkan semuanya. Wa qulil haqqu min rabbikum. Semua kebenaran aku sudah tumpahkan ke atas muka bumi melalui utusan-utusanku. Barang siapa yang mau tunduk kepada aturanku silakan tunduk. Barang siapa yang mau ingkar kepada aturanku silakan ingkar. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Jadi Tuhan itu memberikan aturan. Kamu kalau mau menyembah kepada aku lakukan ini. A, B, C, D. Itu sebagai ujian. Ini tunduk takut kepadaku atau justru mereka lebih mengikuti hawa nafsunya. Ketika aku haramkan makan ini, apakah mereka lebih mengikuti hawa nafsu daripada perintahku? Itulah kenapa kita disiapkan surga neraka, untuk menjadi tempat kita kembali. Yang taat kepada aturan Tuhan ke surga, yang ingkar kepada aturan Tuhan ke neraka. Tuhan memberikan aturan, tetapi Tuhan tidak memaksakan manusia untuk mengikuti aturan itu. Silakan aja. Yang penting aku sudah kasih melalui nabiku. Makanya di Islam itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam, itu nggak ada. Berbeda dengan 28 Matius. Jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa. Kalau tidak kau jadikan berarti kau melanggar. Kalau di Islam tidak. Ajaklah manusia. Ya sudah, ajak aja. Kalau mereka mau silakan, tidak mau ya silakan, tidak ada paksaan. Uda'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia, serulah manusia. Ya disuruh doang. Yang mau silakan, yang tidak mau silakan. Tidak seperti di kitab Anda. Jadikan. Nah, Anda tidak menjadikan kami pengikut Kristus, Anda berdosa. Itu perintah. Kalau kami hanya disuruh berseru, seru, sampaikan. Ya udah, kami udah sampaikan. Kalau mereka mau mendengar silakan. Kalau kamu disuruh menjadikan, kalian harus membuat kami menjadi murid Yesus. Itu paksaan. Nggak ada bang. Loh, dalil Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Ah, itu paksaan. Kalau di Islam tidak. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan baik, dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Tegas kepada yang kemudian ngeyel, keras terhadap yang zalim. Berlemah lembut kepada mereka yang membuka diri untuk belajar dengan hikmah. Itu. Tapi kalau di agama Anda, jadikan. Nah kalau kau tidak jadikan, berdosa enggak? Ya berdosa. Makanya kalian menghalalkan segala macam cara. Bible pun kalian rubah menjadi
Alkitab. Theos yang adalah dewa kalian ganti menjadi Allah. Banyak. Kenapa? Karena kalian dipaksa untuk menjadikan kami menjadi pengikut. Kalian memaksa. Jadikanlah gelas ini menjadi cangkir. Wajib kau jadikan. Jadikanlah beras ini menjadi nasi. Wajib. Kalau kau tidak jadikan berarti kau berdosa. Nah itu, makanya kalian itu melakukan segala hal demi untuk menjadikan kami sebagai penyembah Kristus. Maaf, sorry lah, kami berakal dan tidak bisa terdoktrin oleh ajaran seperti itu. Oke? Ingat saudaraku, Bilangan 35:2, Kejadian 35:2, kemudian Keluaran 40 nomor 30, Keluaran 40 nomor 32, 1 Samuel 2 nomor 26, itu semua adalah dalil bagaimana kaum terdahulu memiliki arah ibadah, sujud menyembah menghadap ke kemah pertemuan atau ke Baitel atau ke Baitullah atau Bait El atau Bait Eloah. Jadi Tuhan menyuruh menyembah kepada arah atau kiblat. Bukan menyembah kepada arah, menyembah kepada Allah dengan petunjuk arah yang sudah diberikan. Gitu. Berarti Allah menggantikan dirinya dengan yang lain ya, Bang? Hah? Coba Anda baca Kejadian 28 nomor 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Elohim. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 31:45. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Kejadian 28 nomor 22 dan seterusnya. Itu bukti bahwa nabi-nabi terdahulu menjadikan batu sebagai tugu di dalam beribadah, arah ibadah. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapati engkau dengan berniat yang jahat. Nomor 14-nya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atas tugu tersebut. Sudah menjadi tradisi agama langit. Begitu, Bang. Tuh bukan seperti kalian menyembah. Gitu. Oh, jadi gitu ya, Bang. Jadi Tuhan bisa gitu, dalilnya begitu gimana? Oh ya. Bisa digantikan dengan batu ya, sama kalau kita menyembah batu berarti kita menyembah Tuhan gitu kan, Bang? Geleng lagi. Orang gila. Yang menyembah batu itu kamu. Kolose 2 nomor 9 itu betul. Kisah Para Rasul 4:11, Yesus adalah batu, kau yang menyembah batu. Dibilang arah ibadah kok nyembah batu, piye to, Mas? Kan arah berarti ibadah. aku menyembah batu. Iyalah, batu di situ. Oh, ya aku penyembah batu. Kan abang sendiri yang baca tadi kan, lalu didirikannya batu dari tugu. Kan itu batu kan, bukan Tuhan kan, Bang? Ya, dia sembah nggak itu batu? Dia sujud di depannya berarti nyembah lah, Bang, kan? Kan gitu. Kamu kan, sujud di depan gereja, di depan pendeta yang ada batu sakan, berarti kau sembah pendeta? Enggak. Enggak. Kau dalam gereja menghadap ke rumah penduduk. Di situ ada toilet. Kau nyembah toilet? Ya, kita semua manusia gitu kan, kalau menghadap palingan ada toilet depan, Bang. Berarti kau menyembah toilet? Hah? Menyembah toilet itu, Bang. Nyembah toilet. Oh, kamu di gereja nyembah toilet. Iya, beleng. Oke. Silakan Anda istirahat, Anda di bawah. Enggak layak diskusi dengan saya. Turun. Silakan saudaraku, saya menghargai Anda, silakan. Gila boleh, tapi jangan ngajak-ngajak. Oke? Gila boleh, tapi jangan ajak yang lain. Anda aja, kami nggak ingin gila. Bang Mak, mau diskusi atau mau report di sini? Diskusi. Ya, Bang Juma. Benar kata Bang Kuyang, Kucang. Komalnya ini tempat orang-orang sinting dari sebelah kumpul di sini. Dinda Dito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Semuanya, sahabat Eca dan yang lainnya yang sempat disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti aku manggil apa nih, Bang Juma atau Nur Alim? Panggil saya Paulus.
Nggak layak Bang, itu kayaknya malah penghujat, soalnya dari kemarin menghujat terus dah. Oke, Nggak sahabat-sahabat pantas sekalian, berhadapan dengan Bang Juma. sahabatku Bang Ansor, salam kenal. Saya salut sama antum. Teman-teman yang lain, saya pamit untuk di sudut. Saya ada kegiatan, ada undangan teman-teman. Saya di sini sambil nyimak. Sekali-sekali kalau misalnya ada hal yang kredit, baru kita tampil lagi. Sahabat Kiko Chat, barakallah fik. Semoga berkah untuk antum dan keluarga antum. Penyakit antum diangkat, usianya dipanjangkan, urusan antum yang baik-baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekalian sahabat-sahabat, saya mohon baca Al-Fatihah untuk ananda kita dari salah satu kemudian netizen, anak beliau meninggal dunia semalam. Alhamdulillah. Kita doakan beliau. Saya baca chatnya dulu, namanya siapa ya teman-teman. Inilah pentingnya kita seperti ini bersilaturahmi, supaya kita saling mendoakan satu sama yang lain. Saya baca namanya, saya cari namanya beliau dulu. Ini kita doakan ya, saudara kita punya anak, saudara Billy Cats atau saudara Muhammad punya anak Muhammad Feros ya, di luar negeri kalau nggak salah beliau. Anak beliau usia 26 tahun atas nama Lula Lahfa. Kita doakan Ananda Lula Lahfa, semoga seluruh amal ibadahnya di sisi Allah diterima, kemudian dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, dan beliau Ananda Lula Lahfa ini dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kiranya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Amin. Doa ini juga tertuju kepada kita semua dan keluarga kita yang telah mendahului kita atau yang masih ada di atas muka bumi ini. Baik. Amin, amin. Sekali lagi saya izin untuk di sudut sambil menyimak teman-teman. Saya ada kegiatan di area publik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Kalaupun tidak ada, minimal saya sebagai penghibur buat teman-teman semua supaya tidak ngantuk pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanti kalau misalnya sudah full dan dianggap penuh, saya boleh diturunkan. Tapi paling tidak saya masih nyimak. Silakan teman-teman. Jangan turun Kurunda enggak. Iya, Nanti Pak. Syukran. sambil Terima kasih. nunggu hotel. Silakan.